Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ujang. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya, yaitu di mana penelitian saya tersebut berjudul tentang pengembangan media Adobe Flash CS3 dalam pembelajaran matematika. Di mana materinya itu tentang materi bangun ruang untuk kelas 4 SD Negeri 1 Andolo. Itu judul saya. Selanjutnya, ya, sini kita masuk ke bab pertama, pendahuluan, di mana bab tersebut terdapat latar belakang. Latar belakangnya yaitu proses belajar mengajar atau proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum sebagai suatu lembaga pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan adalah mengantarkan para peserta didik menuju pada perubahan tingkah laku, baik intelektual, moral, maupun sosial, agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, peserta didik berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses pembelajaran. Proses belajar mengajar juga berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga guru dituntut untuk menggunakan media yang menarik perhatian peserta didik, terutama pelajaran matematika. Berikutnya itu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mata pelajaran matematika masih dianggap pelajaran yang sulit dan membosankan. Salah satunya adalah materi bangun ruang. Yang kedua, sebagian besar peserta didik menyukai pembelajaran menggunakan media berbasis komputer. Yang berikutnya, peserta didik kurang tertarik dengan alat peraga yang sudah ada karena ada yang rusak dan warnanya kurang menarik. Peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, yang mampu mendukung kegiatan pembelajaran. Yang termasuk di rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah: yang pertama, bagaimana pengembangan media Adobe Flash CS3 dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang untuk SD kelas 4 SD. Yang kedua, bagaimana kelayakan media Adobe Flash CS3 dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang untuk SD atau madrasahnya kelas 4 SD di Negeri 101 Andolo. Berikutnya, tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengembangkan media Adobe Flash CS3 dalam pembelajaran matematika, di mana mata pelajarannya itu materi bangun ruang untuk SD kelas 4 SD Negeri 1 Andolo, untuk mengetahui kelayakan media Adobe Flash CS3 dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang untuk SD. Yang berikutnya, spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang pertama, hasilnya merupakan media pembelajaran berbentuk compact disc atau CD, animasi yang berisi materi pokok bangun ruang. Yang kedua, pembuatan media pembelajaran dibuat berupa CD yang berbentuk animasi yang memuat teks, audio, gambar diam atau image, animasi bergerak atau gambar bergerak. Yang berikutnya, guru dan siswa dapat dengan mudah menggunakan CD pembelajaran karena telah dilengkapi dengan cara penggunaannya. Yang berikutnya, dalam CD pembelajaran memuat pendahuluan, isi penutup, serta dilengkapi dengan contoh soal latihan. Yang berikutnya, manfaat dari pengembangan ini. Manfaat bagi guru bidang studi, dapat memberikan masukan atau wacana terhadap guru yang upaya pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar sebagai referensi untuk mengembangkan media pembelajaran yang baru sehingga dapat membuat pelajaran matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan. Manfaat bagi siswa. Yang pertama, sebagai alat bantu pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan semangat motivasi belajar. Selain itu juga memberikan pengalaman belajar dengan metode belajar yang dapat membantu mereka untuk belajar aktif. Yang berikutnya, bagi sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai kurikulum yang dikembangkan di sekolah
dan untuk lebih mengembangkan sarana dan prasarana sekolah. Yang berikutnya kita masuk ke kajian teori. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat media ajar. Media ajar merupakan salah satu jenis media pendidikan. Media ajar adalah media yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Rumusan sederhana juga disampaikan oleh A.J. Loveridge sebagai berikut. Media ajar adalah media sekolah yang memuat bahan yang telah diseleksi mengenai bidang studi tertentu dalam bentuk tertulis yang memenuhi syarat tertentu dalam kegiatan belajar mengajar, disusun secara sistematis untuk menghasilkan dan untuk diasimilasikan. Chamblis dan Kelvy menjelaskan secara lebih rinci, media ajar adalah alat bantu siswa untuk memahami dan belajar dari hal-hal yang dibaca dan untuk memahami dunia atau di luar dirinya. Media ajar memiliki kekuatan yang luar biasa besar terhadap perubahan otak siswa. Media ajar dapat mempengaruhi pengetahuan dan nilai-nilai tertentu. Berikutnya, dari paparan yang dapat diketahui bahwa indikator atau ciri media ajar sebagai berikut. Yang pertama, media ajar merupakan media sekolah yang ditunjukkan bagi siswa atau guru pada jenjang pendidikan tertentu. Yang berikutnya, media ajar berisi bahan yang telah terseleksi. Berikutnya, media ajar selalu berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, media ajar tertulis untuk standar kompetensi tertentu. Berikutnya lagi, media ajar disusun secara sistematis mengikuti strategi pembelajaran tertentu. Berikutnya, media ajar untuk diasimilasikan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, media ajar disusun untuk menunjang program pembelajaran. Yang berikutnya, media ajar yang baik. Secara teknik, Gene dan Petty menyodorkan 10 kategori yang harus dipenuhi media ajar yang berkualitas. 10 kategori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, media ajar haruslah menarik minat siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, media ajar haruslah mampu memberikan motivasi bagi para siswa yang memakainya. Yang ketiga, media ajar haruslah memuat ilustrasi yang menarik bagi siswa yang memanfaatkannya. Keempat, media ajar seyogyanya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Kelima, isi media ajar haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Yang keenam, media ajar haruslah dapat menstimulus atau merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang menggunakannya. Yang berikutnya, yang keenam, itu media ajar haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa. Yang berikutnya, media ajar haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang dijelaskan dan tegas sehingga akhirnya juga dapat menjadi sudut pandang para pemakai yang setia. Yang kesembilan, media ajar haruslah mampu memberi pemantapan atau penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu media ajar haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi para pemakai. Yang berikutnya, prosedur pengembangan media ajar, di mana prosedurnya antara lain yaitu identifikasi masalah pembelajaran yang terjadi di kelas melalui review media ajar yang ada, review literatur, observasi kelas pada saat pemanfaatan media ajar, dan telah dokumen. Yang berikutnya, menganalisis kurikulum dengan menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, merumuskan indikator, dan merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan draft media ajar berdasarkan teoretik. Validasi ahli untuk mengetahui kesesuaian draft dengan landasan teoretiknya dan menggunakan instrumen validasi. Yang berikutnya, revisi draft media ajar berdasarkan validasi ahli sehingga lebih baik dan sesuai dengan teori. Yang berikutnya itu uji coba media ajar dalam praktik pembelajaran. Dan yang selanjutnya, revisi kemudian dilakukan berdasarkan uji coba skala
terbatas dengan menimbang efek pembelajaran dan keterbatasan media ajar itu. Nah, selanjutnya validasi media ajar. Yang pertama itu validasi ahli, validasi pengguna, dan validasi audiens. Selanjutnya model pengembangan media. Dick Carey dan Carey memandang desain pembelajaran sebagai proses sebuah sistem dan menghadap pembelajaran adalah proses sistematis. Pada kenyataannya cara kerja yang sistematis inilah yang dinyatakan sebagai model pendekatan sistem dipegang oleh Dick Carey, bahwa pendekatan sistem selalu mengacu pada tahapan umum atau sistem pengembangan pembelajaran atau Introductory System Development atau ISD. Kelebihan dari Dick and Carey pada model tersebut adalah setiap langkah jelas teratur, itu merupakan model yang dirancang untuk pembelajaran terperinci, adanya revisi. Yang terakhir itu model Dick and Carey sangat lengkap komponennya. Yang berikutnya pembelajaran matematika. Para ahli fisiologi dan ahli pendidikan memberikan pengertian mengajar beda-beda rumusannya dalam bahwa mengajar merupakan proses pembimbingan atau pengalaman belajar. Pengalaman itu sendirinya dimungkin diperoleh jika siswa dengan kreativitas sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Misalkan, jika seorang siswa ingin memecahkan suatu masalah, maka ia harus berpikir menurut langkah-langkah tertentu. Sedangkan menurut Wigulo, mengajar adalah usaha untuk memberi ilmu pengetahuan dan usaha untuk melatih kemampuan. Yang materi tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun itu disebut sisi. Yang berikutnya macam-macam bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus, yang kedua balok, ketiga tabung, keempat kerucut, kelima prisma tegak segitiga, yang keenam itu limas, yang terakhir itu bola. Masuk ke materi yaitu Adobe Flash CS3 adalah sebuah program animasi yang telah banyak digunakan oleh para animator untuk menghasilkan berbagai animasi. Program Adobe Flash CS3 merupakan program yang paling fleksibel dalam pembuatan animasi seperti animasi interaktif, game, company profile, movie, presentasi, dan tampilan animasi lainnya. Adobe Flash CS3 merupakan integrasi dari Development Environment atau ID yang didesain untuk membantu dan membangun aplikasi Flash secara tepat dan mudah. Adobe Flash CS3 tidaklah gratis, artinya Anda harus membayar lisensi dari Adobe. Saat penulisan buku ini Anda bisa mencoba mendownload versi mencoba 30 hari. Adobe Flash CS3 juga menyediakan visual interference yang mempermudah dan membuat aplikasi Flash atau Flash. Yang ketiga, bab 3 yaitu metode penelitian. Metode pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan atau research and development. Pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang berikutnya, untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Jadi penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal atau bertahap. Yang berikutnya, model dan prosedur pengembangan. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan model pengembangan pembelajaran Wattel and Dick and Low Carey. Pada model Dick and Carey dapat 10 tahapan desain pembelajaran. Pada model pengembangan ini hanya digunakan 9 tahapan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pengembangan media ajar yang dilakukan hanya sebatas uji coba atau prototipe produk. Tahapan ke-10 yaitu evaluasi sumatif tidak dilakukan karena berada di luar sistem pembelajaran, sehingga dalam pengembangan ini tidak digunakan. Berikutnya, uji coba produk. Penilaian produk bertujuan untuk mendapatkan
mendapatkan data yang akurat yang digunakan untuk melakukan revisi atau perbaikan, menetapkan tujuan, keefektifan, dan efisiensi produk yang dihasilkan. Dalam penilaian produk ini akan diuraikan tentang desain penilaian, subjek penilaian, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis data. Yang pertama itu ketetapan dan efisiensi atau validasi. Isi materi media ajar yang diperoleh dari ahli materi. Ketetapan dan penarikan desain. Media ajar diperoleh dari ahli desain pembelajaran. Berikutnya ketetapan dan keefisienan bahasa. Media ajar diperoleh dari ahli bahasa. Yang berikutnya kecocokan atau kesesuaian, kemenarikan, dan ketepatan penggunaan media ajar Adobe Flash CS3. Materi bangun ruang yang diperoleh dari guru dan siswa kelas 4 edisi. Keefektifan penggunaan media ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran diperoleh dari sasaran siswa uji coba produk. Yang berikutnya instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data. Pada pengembangan ini merupakan angket yang ditunjukkan oleh subjek. Adapun angket yang dibutuhkan adalah angket penilaian ahli materi, angket penilaian ahli desain pembelajaran, angket penilaian ahli bahasa, angket penilaian ahli pembelajaran atau guru PLH. Berikutnya itu angket penilaian siswa uji coba lapangan. Tujuan penggunaan angket ini adalah memperoleh data penelitian demi kesempurnaan dan kelayakan produk hasil pengembangan. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang diperoleh kemudian dianalisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan semua pendapat, saran, dan tanggapan validator yang didapat dari kualitatif yang diakuntansikan menggunakan skala Likert yang berkriteria 4 singkatan, kemudian dianalisis melalui perhitungan persentase skor item pada setiap jawaban dari setiap pernyataan dalam angket. Ya, itulah pemaparan dari materi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan bila bisa